Terus mana kalau penghasilan? Ya jauh bagus kambing yang jelas. Hah? Karena pengalaman di kambing sudah cukup lama. Serius Pak? Betul. Ini untuk penonton-penonton sapi nanti iri loh ini Pak. Oh, silakan saja, itu yang saya rasakan loh. Salam ngarit pemirsa, kali ini saya datang di kandangnya Pak F.X. Marsudi nih. Pak, sudah ternak berapa tahun? Ya kurang lebih 19 tahun. 19 tahun. 2000. Pilihannya kambing apa ya semua ini coba? Ya kalau mulai tahun 2004 itu sudah main di PE. Ini? Ya. 2004? 2004. Oh, semua PE, semua ini kandang? Ya PE Pak. Kenapa Bapak jatuh cinta ke PE? Ya karena seneng aja Pak. Harga jualnya lebih tinggi. Harga jualnya lebih tinggi. Ya, pemeliharaan perawatan sama dengan kambing biasa. Tapi berkaitan dengan penjualan emang tidak sulit Pak menemukan pecinta-pecinta PE sendiri? Kalau buat saya tidak sulit. Justru saya stok selalu kurang. Stok selalu kurang. Sejauh ini emang diambilin peternak atau sama-sama pecinta PE? Pecinta PE Pak. Oh. Ya. Bapak ini alamatnya di mana sih? Di Desa Totokarto, ya, Kecamatan Adirwe, Kabupaten Pringsewu. Wih, berarti saya itu keluar dari kabupaten saya ini cukup jauh ya? Lampung Tengah, jauh juga. Ya. Pak, untuk makanan harian apa Pak? Kambing-kambing kayak gini punya Bapak itu? Pakan harian saya 60% silase, 40% menggunakan hijauan. Silasenya apa? Silasenya kita manfaatkan 50% limbah Pak. Daun singkong, onggo, jenjet jagung, sama menir jagung. Menir itu artinya apa ya? Limbah dari proses oven di pabrik. Nah, 50% itu kan silase ya, pakan serba beli. Betul. Bapak sudah 19 tahun ini ya. Ya. Menurut Bapak sebenarnya mampu tidak kalau hanya rumput? Kalau hanya rumput Pak, ya jelas untuk hasil pasti lebih besar. Cuma untuk tenaga nggak mungkin akan bisa kejangkau Pak. Ini dulu Bapak awal dari pertama beli berapa? Awal beli dulu 2 ekor Pak. Terus? 2 ekor. Ya karena konsepnya dulu saya itu breeding tetap? Bukan Pak, hanya memanfaatkan rabuk untuk kebun coklat. Karena saya punya kebun coklat, supaya nggak beli rabuk, pelihara saya kambing 2 ekor. Nah, waktu itu kambing jumbo Pak, belum main ke PE. Nah, setelah tahun 2004, kita banyak koneksi, banyak kenalan, banyak koleha, masuklah saya di PE 2004. Nah, setelah 2004 sampai sekarang ini ya kebablasan. Begitu, kok bisa kebablasan? Bapak kejebak atau hobi sih sebenarnya? Ya hobi Pak, hobi karena ada hasilnya kan begitu. Ini tak buka ya, lihat. Silakan, ya. Pak. Ada yang beranak 1, ada yang beranak 2 ini ya. Ini yang 1 ini emang cenderung sering anak 1 atau 2 Pak sebenarnya? Ya karena ini baru pertama kali ngana Pak. Dere? Dere. Oh, ini dere. Dere, ini juga dere. Kenapa kakinya agak kaku ini? Karena begini Pak, kemarin malam jam 1, sapi, saya kan juga pelihara sapi. Bapak sapi juga? Iya itu, kemarin ada 3, sekarang karena lebaran haji kemarin laku, sekarang tinggal 1 Pak. Nanti kita satu-satu ini Pak ya, kupas ya. Nah ini yang masalah ini tadi ya, jadi sapi itu jam 1 malam lepas, ketakutan semua kambing. Nah ini, terus kejepit sini, saya nggak sempat nolong sapi duluan begitu. Sehingganya fatal ini. Yang ini. Yang fatal anaknya apa indukannya? Induknya. Itu anaknya kenapa kakinya besar 1? Sama Pak, enggak besar 1 ini. Biasa. Ini normal? Normal Pak. Oh, ya. Ini normal ya? Tak kirain bengkak bukan ya? Bukan. Ini umur berapa bulan Pak? Umur 28 hari. 28 hari? Ya, belum cukup 1 bulan Pak. Pak, ini buat saya sih kalau gede. Boleh nggak? Ya nggak janji Pak, karena masih umur 1 bulan. Enggak lah ya, nanti kalau udah sampai lah. Ya nggak janji lah yang jelas gitu. Tapi jangan ya, saya dikasih hadiah lah. Udah sampai sini jauh-jauh nih. Kapan-kapan buat saya ya. Nggak janji Pak. Kenapa? Ya silakan saja, nanti kalau sudah besar kan. Kalau masih begini, saya kalau janji itu takut pengalaman dulu Pak. Kenapa? Saya pernah punya pengalaman. Dulu itu ada orang kesini.
Dia, Pak, ini untuk saya katanya. Iya, siap. Dia nggak minta nomor HP saya dan beliau juga nggak saya kasih. Setelah 10 bulan kemudian ke sini, nanyakan, Pak, mana pesanan saya? Loh, pesanan yang mana? Loh, dulu kan saya pesan, ya sudah laku lah, kan begitu. Nah, makanya untuk saat ini saya nggak mau janji. Ya udah, nanti saya minta nomor telepon Bapak. Oke, silakan. Nanti kita komunikasi selanjutnya ya. Oke, saya pesen Pak. yang satu itulah. Oke. Pak, ini udah berapa kali laktasi kalau yang ini? Ini laktasi 3 kali ini, Pak. Kalau kambing kayak gini, Ya. berapa kali laktasi idealnya? Kita lihat kondisi fisik, Pak. Oh, fisik ya? Iya, fisiknya. Kalau fisiknya memang sehat, bisa 6, 7, sampai 8 kali, Pak. Ini? Iya. Nah, kalau berkaitan kambing kayak gini ini, nggak bisa sampai 10? Bisa saja, Pak. Semua kambing itu tinggal lihat kondisi fisik, Pak. Fisik. Perawatan, ya. Perawatan ya? Iya. Jadi Mau 10, yang paling bagus makan apa sebenarnya, Pak, kalau perawatan bagus? Ya, kebalikannya, Pak. Kebalikannya itu bisa 60% hijauan, yang 40% silase. Kalau untuk breeding loh, Pak. Ya, kalau untuk pengumuman lain lagi. Kalau breeding harus ada hijauan. Hijauan, mau nggak mau, Pak. Karena nalurinya hewan kan harus makan hijau, kan gitu. Pak, coba dibukain sih. Oke. Nalurinya tetap hijauan, Hijauan, ya? Pak. Nah, kalau silase aja untuk disusu gimana, Pak? Kurang, Pak. Kurang ya? Kurang. Kurang. Tetap dijamin tetap pakai rumput. Pakai ya hijauan ya, rumput boleh, ramban boleh. Yang bagus rumput apa ramban? Yang paling bagus itu rumput, Pak. Paling bagus produksi susu. Iya, mengapa saya katakan bagus? Karena rumput itu variannya bermacam-macam, Pak. Jenisnya gitu loh. Jenisnya ya? Nah, jenisnya. Kalau odot kan satu macam. Kalau umpan daun-daun atas. Daun atas misalnya dikombinasi bermacam ya bagus, Pak. Kalau bagus ya? Iya, misalnya cuma daun sridia saja ya kurang. Kurang tetap ya? Nah, ada daun nangka. Pokoknya variannya berbeda-beda. Beda. Ini udah berapa kali laktasi? Ini 4 kali ini, Pak. 4 kali laktasi. Oh iya, itu ya, kakinya udah Ya. ini ya, Udah bengkok 4, ya. Udah 4 kali ini, Pak. Nah, kalau yang bagus berapa kali laktasi sebenarnya indukan itu? Untuk turunan. Idealnya itu 3 sampai 5, Pak. Bagus. Bagus. Turunannya masih Turunnya bagus-bagus. Masih bagus, Pak. Kalau sudah lebih dari 5? Lebih dari 5 ya biasanya fisik kan melemah, kan gitu. Apalagi perawatan kurang maksimal. Oh, gitu ya? Iya, iya. Nah, ada makanan khusus nggak, Pak, PE ini? Peranannya tawa kayak gini nih. Selain kan kalau Jawa Randu biasa-biasa aja bagus. Oh, ini Jawa Randu, Pak. Ini bukan ya PE, Pak, cuma PE merah ya? PE merah. PE pala merah ya? Betul. Ini hasil PE pala merah itu hasil silang nggak, Pak? Dulu sebenarnya induknya juga pala merah. PE pala merah? Ya, dulu-dulunya. Karena sudah berjalan sekian tahun, induknya sudah laku, tinggal anak-anakannya begitu. Oh, gitu. Ya. Ini tetap dikawinkan dengan PE pala hitam apa merah? Kepala hitam kemarin. Ini? Ya. Ada jantannya? Jantannya sudah laku untuk lebaran haji kemarin. Saya keluarkan 4 ekor lebaran haji kemarin. Kenapa dijual lebaran haji? Ya, karena sudah punya gantinya, pemacaknya. Emang nggak bisa dijual selain di pecinta, apa itu untuk dipotong? Ya, karena kawan lu pesan untuk kurban. Nah, pesanlah sama saya, ya udah, pilih saja. Dijual berapa pejantannya? Pejantannya ada yang 5 juta, ada yang 4,5 juta. Ya rata-rata 4 juta lah, Pak. Katanya PE sampai mahal puluhan juta. Ya, kalau PE-nya sudah masuk ke kontes mahal, Pak. Kalau kayak gini? Kalau gini ya standar-standar saja lah, Pak. Bapak bisa bedakan PE kontes dengan PE biasa, standar, lokal, PE Bisa, potong? Pak. Bisa. Ya, Ciri-cirinya apa, Pak? Ya, ada 12 Ciri-ciri. Nah, Ya, kalau enggak apa kriteria. aja? Ya, antara lain ya telinga. Telinganya harus apa kalau Ya, yang bagus? Yang bagus itu simetris, ngelipat, panjang. Terus? Ya, itu Lembut, kasar, kaku? lembut, ya, lurus, enggak keriting enggak. Nah, ya, kemudian corak warna. Corak warna. Ya, kalau kata orang itu PE identik kepala hitam. Sebenarnya juga tidak begitu. Tidak ya? Tidak. Coba kita lihat jantannya ya. Ya. Ini sekarang, nah ini Pak nih, ini mana indukannya? Indukannya bermasalah, Pak. Kena Kenapa? mastitis. Ini? Mastitis, ya. Oh, PE sering kena mastitis ya, Pak? Ya, mastitis. Kalau kena
mastitis itu yang mastitis batu itu Pak, saya sudah angkat tangan nggak bisa ngobati. Ada 2 mastitis? Ada mastitis batu, kalau menurut pengalaman saya loh Pak, mastitis batu dan mastitis nanah. Nanah itu artinya ambing itu isinya nanah dan darah. Kalau itu sembuhnya nggak? Itu sembuh nggak? Sembuh Pak, kalau saya nangani biasa sembuh. Gimana caranya nangani? Caranya ya hanya saya kuras habis, ya saya kuras habis. Nah sampai 2 kali, kemudian setelah habis kita kasih asupan hijauan seperti ya daun katu. Daun katu itu penting itu untuk mengisi yang susu segar kembali. Kemudian camba hijau. Nah kemudian rumput-rumput dan ramban itu. Pokoknya jangan sampai dikasih silase dulu. Murni hijauan. Murni hijauan. Ya. Itu kalau yang nanahan dan darah itu ya. Betul. Tapi kalau yang batu? Yang batu saya angkat tangan Pak, nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Coba ini udah berapa bulan? Sama Pak, semua induk 10 itu anaknya bareng Pak. Bareng? Bareng. Kok semua. bisa? Ya karena waktu nyapihnya bareng, birahinya juga bareng Pak. Kalau saya induk 20 bisa birahi bareng Pak. Dipakai obat? Enggak. Emang alami ya? Alami. Kalau dikawinkan 1 per 1 apa? Ya biasanya dalam 1 hari itu kalau induk banyak ada yang 3 ekor dalam 1 hari Pak. Pagi birahi, nanti saya pulang sekolah, siang birahi, kawinkan lagi, sore ada 2 kali kawinkan lagi. Dengan 1 pejantan atau? Ya kalau pejantan saya lebih dari 2-3 Pak. Harus ya? Harus, karena induk saya banyak. Coba di saat birahinya bareng, nggak mampu kalau 1 ya? Enggak. Ini didot nggak Pak? Didot ini. Pakai susu sambung? Pakai susu sambung. Oh, pakai susu sambung. Ini udah lari-lari ke saya ya? Umur 1 bulan kalau ini Pak. Ini? Ya. Ada pernah kematian nggak Pak kalau anak-anak kayak gini nggak ada indukannya? Selama ini belum Pak. Belum? Belum. Ya. Ini pakai susu sambung? Ya. Ngambil susu indukan yang lain? Bukan, pakai skim saya Pak. Skim susu khusus untuk hewan. Ya. Itu ada komposisinya Pak. Gimana komposisinya? Ya. 1 bulan pertama itu 50% kita pakai susu kambing. Ya 50%. Dan 50%-nya kita pakai susu skim itu. Setelah 1 bulan pertama nanti sudah kita campur dengan garam sedikit, gula merah, kemudian konsentrat. Kenapa harus dicampur dengan itu? Nah untuk ini Pak, untuk mempercepat pertumbuhan Pak. Oh. Nah kalau susu saja ya mahal Pak biayanya, kan begitu. Ya itu lebih di blender Pak? Enggak. Diapain konsentratnya? Ya dimasukkan dalam itu botol, di dalam gelas, dengan air panas. Nanti setelah dingin baru dikasihkan minum. Konsentrat apa? Konsentrat 511. 511? Ya. Oh itu buat pakan ayam, ikan ya? Iya. Oh. Ya ini makanannya. Dia makan sendiri atau ngedot Pak? Ngedot ya? Iya. Jadi 50% di bulan pertama pakai susu kambing. Saya perahkan induk-induk yang memang bisa diambil. 50% ramuan itu tadi Pak. Oh gitu. Coba kita lihat jantannya Pak. Mau dinaikin dulu nggak ini? Iya Pak, silakan. Nggak mencret itu Pak? Tidak. Ya minggu-minggu pertama Pak. Minggu pertama mencret? Ya sekarang udah normal. Udah normal ya? Coba kita lihat jantannya sih. Ini dulu terbanyak berapa ekor Pak? Waktu tahun 2012, 2015 itu nyampe 50-an ekor Pak. 50-an ekor, ini kosong ini ya? Kosong, koloni udah laku kemarin. Oh ini? Yang ini. Dibeli siapa? Dibeli Mas Kolik. Ini? Ya. Belinya sampai sini? Ya. Kalau ini jantan ini, Dere. Ini minta berapa Pak kalau dibeli? Ini sementara belum dijual dulu Pak. Ganti yang baru lebaran haji kemarin keluar. Lebaran haji kemarin keluar kan ini gantinya. Nah, kalau saya minta ini aja lah, nggak usah nunggu itu. Minta berapa ini? Ya ini penawaran terakhir kemarin 5 juta Pak. Ini? Ya yang ini. Hadiah. Boleh bisa dirunding. Oke Pak. Yang ini juga jantan ini? Jantan. Satu peranakan. Coba sih lihat dari ciri-ciri telinga. Telinganya udah nanti dikeluarkan Pak. Ini. Coba ya nanti dikeluarkan. Ya, itu yang besar mana? Ini sisa pemacek. Ini sisa lebaran haji kemarin ini Pak. Oh ini yang paling kecil ya. Ini yang paling kecil. Oh ini.
Oh, ini jantan juga ini. Jantan juga ya, satu itu, Pak. Dengan itu, Pak. Oh, iya. Ini kalau ini udah umur berapa? 2 tahun ini, Pak. 2 tahun? Iya. Pak, kalau jantan itu idealnya umur berapa sih untuk produktif, usia produktif yang bagus? Kalau saya biasa make umur 1,5 tahun, Pak. Umur 1,5 tahun? Ya, dipakai. Kalau di bawah itu gimana, Pak? Di bawah itu kalau menurut saya, pengalaman saya loh, Pak, itu kurang maksimal, Pak. Kurang maksimal ya? Ya. Nah, kalau yang tertua umur berapa? Sudah saya katakan di awal tadi, baik induk maupun pejantan, tinggal perawatan, Pak. Tinggal perawatan? Perawatan, kesehatannya lah. Ya. Nah, ini bisa nyampe 6-7 tahun masih bisa, Pak. Masih bisa. Ya. Yang mau dikeluarkan yang mana, Pak? Coba, Pak. Ujung. Coba kita lihat ya, dikeluarkan. Wah, ganteng banget ini, Pak. Ini buat saya, ini hadiah ini. Pak, kalau yang ini sudah indukannya udah berapa kali beranak saat melahirkan ini? Ini anakan yang ketiga ini, Pak. Ini? Ya, yang ketiga. Anakan yang ketiga? Ya. Dia sendirian atau punya kembaran? Ini induknya pasti anaknya satu terus, Pak. Ini? Ya. Oh, nah Pak, berkaitan dengan pakan, menurut Bapak itu pakan kalau serba beli ketemu nggak sih? Kalau serba beli ya nipis, Pak. Ketemu. Cuma kita, tenaga kita nggak ada hitungannya gimana. Breeding masih ketemu, serba beli? Serba beli? Ya, ketemu, Pak. Hah? Kalau untuk breeding, silase 100% nggak jadi, Pak. Nggak jadi? Nggak, harus pakai hijauan. Rusak apa gimana? Ya, produksi air susunya kurang, Pak. Itu nyata ya? Nyata sudah. Kata orang kalau fermentasi silase hanya full itu berarti kurang bagus. Kurang, Pak, kalau untuk breeding. Kalau untuk penggemukan oke lah ya. Kalau penggemukan. Oh, ini naik kayak gini nih, Pak. Aduh, ini waduh. Ini agresif sekali. Iya. Umur berapa bulan ini? 7 bulan, Pak. Ini ya? Iya. Aduh. Pakannya konsep itu apa, Pak? Itu yang itu, Pak? Itu tetes tebu, Pak. Hah? Tetes tebu. Tetes tebu? Iya. Belinya literan, Bapak? Diligenan, Pak. Berapa satu jeligen? Satu diligen dengan diligennya 160, Pak. Itu semua tetes tebu? Iya. Oh, semua lase? Iya. Cara buatnya gimana nanti kalau dicampurin ke pakan? Ya. Ada nggak contoh pakannya? Ada. Coba lihat, Pak. Aduh, ada. Bentar, Pak. Ditali dulu ya? Ya. Ini oleh-oleh buat saya nih, Pak. Oke. Bapak sedia pakan terus ini, Pak? Ya, karena konsep saya ternak ini hanya untuk sambilan, Pak. Karena saya selain beternak juga ada pekerjaan yang lain. Guru sih ya? Ya, betul. Bubuk, Bapak kalau guru pulang jam berapa sampean? Ya, rata-rata 12:30, Pak. 12:30 ya? Ya. Oh, Kalau coba. Oh, ini ya? Ya. Ini campurannya apa aja, Pak? Ini 50% onggok, kemudian hijauannya 25% hijauan, ada daun singkong, kemudian ada sridia, kami giling, ada alatnya itu. Nah, kemudian nanti ada apa? Dedaknya. Ini komposisi ini ada 10 macam ini, Pak. Coba terangkan detail ya, Pak ya. Ya. Onggoknya berapa persen? Onggoknya 50%. Terus selidianya? Sridianya hijauan, hijauan itu bisa sridia, bisa daun singkong. Tapi sudah kita silase juga, Pak. Sudah kita silase. Sebelum dicampur ke sini? Iya, betul. Oh, dibuat silase dulu? Ya. Nah, berapa persen? Pokoknya nanti ketemunya antara onggok dan bahan lain tuh 50-50, Pak. 50-50? Ya. Kalau tetes tebunya berapa botol? Tetes tebu tinggal kita lihat media yang akan kita buat, Pak. Kalau intinya tetes tebu itu semakin banyak semakin bagus gitu aja. Enggak bikin majir di breeding? Tidak, enggak masalah. Itu wangi enggak ya? Ya, ini. Sepertinya. Wangi ya? Ya. Ini mampu bertahan berapa bulan? Maksudnya? Kalau di tong ini disimpan? Oh, mau 6 bulan nggak masalah, Pak. Ini? Iya. Ini ada bulan. jagung ini? Ini jenjet limbah itu, Pak. Oh, limbah jagung. Ya, jenjet, ada jenjet, ada onggok, ada hijauan. Berarti berapa macam paling wajib di sini yang masuk? Tergantung, Pak, tergantung bahan yang sudah tersedia.
biasanya saya minimal ada 8 macam, Pak. Apa aja? Onggok, jenjet jagung, kemudian daun singkong, daun yang lain seperti siridia, kemudian ada tepung singkong, kemudian ada menir jagungnya, ya, kemudian ada ini Pak, 521 tadi konsentrat. Ya, itu media yang paling mahal untuk saya. 521 kalau 1 drum ini berapa kilo? Biasanya saya kalau ngaduk 1 ton, 1 ton itu hanya saya kasih 10 kilo, Pak. Kasih 10 kilo. Karena kalau 1 ton tetesnya berapa? 1 ton tetesnya kurang lebih 15 sampai 20 liter. 15 sampai 20 liter. Ya. Ngaduknya manual. Ada mesinnya, Pak. Pak, mesin mana sih? Itu. Ada mesin molen, Bapak? Ada, juga? Pak, ada. Ini rakitan sendiri. Oh, ini. Ya. Mesin potong dengan mesin molen sekaligus. Ya. Jadi ada 2 fungsi, Pak. Ini memang rakitan saya sendiri. Ya, jadi dia bisa untuk motong bisa, untuk molen bisa, Pak. Oh, coba sih, Pak. Ya. Ini Bapak rakit sendiri, handmade. Ya. Oh. Cuma yang ngerjakan ya bengkel, Pak. Cuma konsepnya dari saya. Ini penggeraknya yang mana coba? Ini. Oh, sebelah sini ya? Ya, ini ada 2 panbel, Pak. Di sini kalau untuk nyaca panbel atas, untuk molen panbel samping. Mau jalan dua-duanya juga bisa, Pak. Bisa. Nyaca sekaligus molen. Ini mesin potongnya kayak apa ini? Ini. Pesonya saya lepas kemarin karena untuk ngaduk pakan itu. Oh. Saya lepas pesonya. Kayak gini ya. Habis berapa ngerakit, Pak? Kalau mesin dulu ini punya saya sendiri. Ngerakit ini habis 3,5 juta dulu, Pak. Total semuanya 3 juta. Selain mesin tapi, Pak, ya. Selain mesin. Oh, nah ini kembali ya. Ada kambing, ada sapi. Sapinya mana? Tinggal 1, Pak, lebaran haji kemarin. Coba cek nih. Pak, menurut Bapak kambing dengan sapi akhirnya gimana ini? Ya biasa aja, Pak. Udah berjalan sekian tahun biasa aja. Bagus mana kalau penghasilan? Ya jauh bagus kambing yang jelas. Karena pengalaman di kambing sudah cukup lama. Serius, Pak? Betul. Ini untuk penonton sapi nanti iri loh ini, Pak. Oh, silakan saja. Yang itu yang saya rasakan loh. Karena saya kambing sudah 19 tahun. Kalau sapi baru kurang lebih 5 tahun, Pak. 5 tahun? Ini jantan betina? Betina. Yang jantan sudah laku kemarin. Harga berapa ini betina? Betina dulu ini harga 15,5, Pak. 15,5? Dulu. Ini harga 15,5? Dulu, ya. Sekarang harga berapa ini? Ya kurang lebih ya 20 sampai 25, Pak. Selama berapa tahun ini sudah? Sama saya 2 tahun nanti di bulan September, Pak. 2 tahun hanya 25? 25. Karena ini nggak jauh ya? Ya, karena Pak, saya ingin nyetak induk untuk breeding. Anaknya udah belum? Belum, ini dere. Dere? Ya. Sudah berapa tahun kok masih dere? Udah 2 tahun sama saya, entah ini belum minta kawin? Sudah saya isi 2 bulan ini. 2 bulan? Ya. Sebelumnya udah pernah diisi? Sudah, nggak jadi. Nggak. Oh, nggak jadi. Ya. Kerugian di sapi apa akhirnya kalau prosesnya lama? Ya paling kalau menurut saya tenaga dan pakan itu, Pak. Kalau untuk breeding, serius breeding nih, Pak, dari bakat Bapak di sapi dan kambing, enak breeding kambing atau sapi sama-sama 1 tahun? Sudah jelas kalau buat saya enak kambing, Pak. Enak kambing? Iya, karena serius ini? Iya, pengalaman saya di kambing sudah. Kan sapi ini nyoba saya ini, Pak. Belum berhasil. Entah nanti kalau berhasil, Pak. Nah, untuk teman-teman apa yang perlu dinasihati, Pak? Untuk intisari lah dari percakapan kita sampai segini oleh-oleh buat saya jauh sampai dari Lampung Tengah ke Pesawaran ini. Nasihat oleh-oleh agar pemirsa nanti cermat dalam beternak. Ya. Yang jelas kalau beternak itu konsepnya, Pak, itu ya jangan mengharapkan hasil dulu. Ya. Hasil nanti nomor 2. Yang penting kita senang dulu, Pak. Senang. Kalau sudah senang, hasil itu akan mengikuti sendiri, Pak. Hasilnya. Harus dihitung semuanya enggak, Pak, kalau biaya pakan sebenarnya? Ya wajib dihitung, dirinci. Dirinci, Pak, wajib. Wajib itu? Wajib, ya. Bukan hanya senang? Ya seneng itu ya itu tadi, Pak. Mengikuti. Tapi pakan harus. Pakan wajib, Pak, dihitung. Awal-awal Bapak merasa rugi nggak ngurusi kambing dulu?
Untuk pakan kok banyak ini Ya, kok belum maaf, Pak, ya. hasil gitu. Kalau untuk saya pribadi dari tahun 2002 Pak ya sampai sekarang, buat saya ya belum pernah kok saya merugi, belum Pak. Belum ya? Belum. Bahkan saya punya planning ini yang bisa kecapai Pak. Bisa ya? Bisa. Tapi semua pakan yang beli tenaga dihitung? Dihitung. Tenaga dihitung? Dihitung. Ngarit dihitung nggak? Kalau untuk saya sendiri tidak Pak. Saya kan juga punya orang kerja. Tapi sistemnya saya panggil aja Pak. Nggak setiap hari di sini, nggak. Di saat saya sibuk ngolah pakan, saya panggil. Di saat ada apa daun singkong datang yang nggak bisa saya kerjain dalam 1 hari, saya panggil begitu Pak. Biaya untuk membayarnya berapa? Ya tetap harian kerja Pak. Upah harian kerja ya? 60.000 per hari. Ya. Pahit getirnya orang ternak kambing di mana? Pahitnya kalau buat saya di saat kita mencari pakan di musim kemarau seperti sekarang ini Pak. Pahit itu. Selain pakan? Selain pakan, kalau untuk perawatan ya karena saya hobi ya enjoy-enjoy saja Pak. Kesehatan gimana? Kesehatan untuk ya sudah 10 tahun kesini saya injeksi sendiri Pak. Apa itu obatnya Bapak yang wajib? LA sama injektamin. Itu aja? Ya sama obat cacing. Kalau flu obatnya? Kalau kebetulan kalau kambing saya jarang flu Pak. Betul. Jarang ya? Jarang karena jarang saya beli kambing dari luar sih. Oh gitu ya. Kalau emang bahaya Pak kambing dari luar? Ya rata-rata kambing dari luar kadang-kadang kan membawa virus, ya sakit mata, flu biasanya. Oh gitu ya. Iya. Aman kambing yang dari kita sendiri. Jadi tidak bawa virus ya. Iya. Tapi rata-rata kalau dari luar pasti bawa ya. Bawa. Nggak bisa dihindari itu ya. Ya. Walaupun dari luar sebenarnya sehat. Iya. Ya kadang kambing kan mampir di pasar, nggak lama ke pasar lagi, kan banyak virus yang mampir begitu. Oh gitu ya. Terima kasih Pak ya. Sukses. Ya. Nanti kapan-kapan saya kesini lagi, siapa tahu ada pemirsa yang kangen dengan Bapak nanti, pengen berkaitan apa yang saya lewati, pertanyaannya kan bisa kesini lagi. Oke. Makasih Pak ya. Ya. Sukses ya. Sukses.